Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam rangkaian ibadah kepada Allah, yaitu sholat berjamaah yang dilanjutkan juga ibadah juga berupa majelis ilmu. Dan kita menggunakan kitab Minhajul Muslim karya dari Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, dan kita sampai pada pasal yang ke-9, beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad SAW, pada dalil nakli yang keempat, yaitu bahwasannya beliau rahimahullah menuliskan di sini kedatangan Nabi Muhammad SAW itu sudah termuat di dalam Taurat dan Injil. Dan ini kita bacakan kitabnya dulu. Nanti setelah selesai saya bacakan ini, nanti saya sampaikan lebih detail lagi terkait dengan perbandingan agama ini. Karena ya alhamdulillah saya ada materi khusus tentang ini. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk menghormati beliau penulis kitab ini, maka kita bacakan. Beliau mengatakan bahwasanya di dalam Taurat dan Injil tentang kerasulan dan kenabian Muhammad SAW serta berita dari Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam, maka kedatangan Nabi Muhammad SAW sudah dijelaskan dan difirmankan. Tentang apa yang diceritakan oleh Nabi Isa, Allah menyebutkan pada Quran surat Shaf. Jadi beliau sebagai seorang ulama muslim, beliau menyebutkan ayat-ayat Qurannya dulu, baru nanti dikuatkan dengan ayat Alkitabiyah. Jadi kalau kalian masih ingat beriman pada kitab-kitab yang lalu itu cara memainkannya, cara metodologinya itu seperti itu. Jadi ayat Quran dulu kita pakai sebagai acuan, baru kemudian kalau ada yang cocok dari ayat-ayat Alkitab maupun Taurat, nah disitulah kita bisa benarkan. Jadi orang muslim tidak boleh langsung mengatakan Alkitab itu semuanya salah, enggak. Jadi ada ayat-ayat tertentu yang sama dengan di dalam Al-Quran, tapi tidak semua tentunya. Makanya beliau kemudian menyebutkan ayat Qurannya dulu. Yang pertama, Allah mengabarkan bahwasanya Isa Al-Masih itu pernah menyampaikan kepada umatnya kalau akan datang Rasul yang bernama Ahmad. Allah berfirman, "Qala Isa bin Maryam," dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum, aku adalah Rasul untuk kalian, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat." Aku membenarkan apa yang datang pada diri kalian, yaitu Taurat. Wa mubassiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan aku membawa kabar gembira akan datangnya Rasul setelahku yang bernama Ahmad. Nanti insyaallah ada ayat-ayatnya dan masih komplit. Artinya kalau kemudian dikatakan orang Yahudi Nasrani itu sebenarnya mengenal Nabi yang mau datang itu, sebenarnya mereka kalau mau nyari dengan benar itu ada. Cuman karena tadi dulu ternyata bukan dari orang Bani Israel, atau ternyata nggak sesuai yang diharapkannya, yang dibayangkannya, akhirnya ditolak. Kemudian firman berikutnya yaitu Quran surat Al-A'raf ayat 157, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurah wal Injil, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, seorang nabi yang ummi, yang buta huruf, yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Bahkan tulisannya masih ada, Pak. Muhammadim, ditulis seperti itu, Muhammadim. Hanya saja nanti dalam Alkitab itu, Alkitab Injil itu kan karena Alkitab itu tidak mempertahankan teks asli alias menerjemahkan, maka Muhammadim itu terjemahannya itu macam-macam. Bisa diterjemahkan sebagai orang yang terpuji, orang yang penuh cinta kasih, atau mungkin bisa diterjemahkan sebagai sang penghibur, karena kegiatannya atau pengkabarannya adalah menjadi hiburan buat orang-orang beriman. Makanya kalau sudah diterjemahkan kan terus jadi bias. Misal nama saya Gulam itu kalau bahasa Indonesia ya artinya anak laki-laki. Nah terus diterjemahkan sebagai anak laki-laki, itu saya dipanggil anak laki-laki, terus hilang, terus bias gitu. Maka Muhammadim itu masih ada, dan kalau kemudian diterjemahkan ya jadi hilang.
nanti materi yang tambahan saya insya Allah saya sebutkan. Nah, kemudian disebutkan lagi ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Ini adalah memerintahkan yang baik dan melarang yang munkar. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Dan dia menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan di dalam Taurat disebutkan, beliau langsung mengutip Taurat. Jadi umpami ya, dengan nek bayangke Taurat yang versi orang Yahudi itu bentuknya gulungan. Dan gulungan ini kemudian cilik, gawe gede. Jadi nyekeleng ini bopong kayak bopong bocah umur 5 tahun, gendong. Dan dia sering nyari-nari sambil bawa itu sebagai bentuk sukacita memegang firman Tuhan. Nah, orang Nasrani karena di dalam perjanjian baru sudah dikatakan yang namanya Isa Al-Masih itu berkata, aku tidak datang untuk menghapus satu titik pun dari Taurat. Tadi di Quran surat Shaf juga sama, musaddiqan lima baina yadayya. Maka Taurat itu di dalam Alkitab yang sekarang dipegang oleh orang-orang Nasrani yang ada di Indonesia itu sama. Jadi Injil itu kalau dibuka dua gitu, itu perjanjian lama dimasukkan di situ, perjanjian baru dimasukkan di situ. Nah, perjanjian baru inilah yang kemudian Injil itu. Perjanjian lama di sini ada Taurat, ada Zabur. Zabur disebut Mazmur. Nah, kemudian beliau memulai di ayat yang ke kitab Ulangan ayat 18 sampai 19 itu berarti di perjanjian lama. Nah, itu dikatakan bahwasanya seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka seperti engkau ini. Berarti ini mukhatabnya ini kembali ke Musa, karena perjanjian lama ini ke Musa, perjanjian baru ini ke Isa. Maka Allah berfirman kepada Musa, seorang nabi akan kubangkitkan di antara saudara mereka seperti engkau ini Musa. Nanti detailnya saya tambahkan di tambahan saya, tapi saya bacakan ini dulu. Dan aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya, dan dia akan menyampaikan kepada segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang-orang yang tidak mendengarkan firmanku yang akan diucapkan oleh nabi itu atas namaku, maka aku akan menuntut pertanggungjawabannya. Jadi penjelasannya detailnya ada, saya siapkan, cuman kita baca ini dulu biar selesai. Maka itulah berita gembira nyata yang ada di dalam kitab Taurat yang ada sekarang, yang memberikan kesaksian tentang kenabian Nabi kita Muhammad SAW dan kerasulannya, dan kewajiban mengikutinya dan keharusan mematuhinya. Kesaksian ini merupakan argumen yang nyata atas orang-orang Yahudi, sekalipun telah mereka takwil dan telah mereka ingkari. Jadi orang Yahudi kalau ditanya tentang ayat ini, jawabannya itu bukan buat Isa, bukan buat Muhammad. Bahkan orang Nasrani ketika ditunjukkan ayat ini juga bukan buat Muhammad perkataan mereka. Tapi nanti insya Allah saya siapkan dimana ini kalau dibedah satu persatu itu mau nggak mau ayat ini pasti Muhammad SAW. Saya cuplikan sedikit ya. Di sini dikatakan bahwasanya Allah berfirman, aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya. Sehingga yang namanya wahyu Allah berupa kitab suci akan dipegang oleh Nabi ini bukan melalui tulisan, tapi melalui hafalan. Makanya tadi dikatakan bahwasanya Nabi yang datang itu adalah ar-rasulun nabiyal ummiyah, orang yang buta huruf. Dan secara membuktikan ketika Jibril datang, Jibril mengatakan Iqra. Jadi Jibril itu malaikat, dan tabiat malaikat itu layak sunallah ma'amarohum wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak mau bermaksiat kepada Allah sedikit pun dan tidak mau melanggar perintah Allah sedikit pun. Maka malaikat itu tidak akan nambahi satu huruf pun dari firman. Begitu firmannya bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yang tadi dibacakan Mas Imam gitu kan. Maka Jibril datang kemudian mengatakan, tiba-tiba mengatakan Iqra. Adapun yang dihadapi adalah orang yang tidak bisa membaca, yaitu Muhammad SAW. Otomatis beliau langsung jawab, ma'ana biqori, aku ra iso maca. Kemudian Jibril mengulangi Iqra. Kemudian Muhammad SAW menjawab lagi, ma'ana biqori. Dari situ Jibril baru paham kalau yang diminta itu adalah menghafalnya. Dan ketika diucapkan Iqra itu kan kata perintah bacalah, maka yang diajak ngobrol ya otomatis langsung jawab aku ra iso maca. Maka kemudian Jibril pun mengutip ayat itu atau menyampaikan ayat itu dalam lafaz yang lebih panjang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Nah, dia baru ngikutin, beliau SAW mengikuti. Dan itu terus menerus sampai akhirnya 30 juz itu
beliau SAW hafal dan setiap Ramadan diulang-ulang setiap malam. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini cuplikannya. Nanti tidak dibedah lagi perkata-perkata itu ada. Insya Allah nanti saya siapkan materinya. Makanya beliau rahimahullah penulis kitab ini mengatakan ini kabar gembira yang nyata. Walaupun orang Yahudi dan Nasrani tidak mau ngakoni, tidak apa-apa gitu kan. Maka jadi firman Allah yang menyebutkan seorang nabi akan dibangkitkan bagi kalian membuktikan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad tanpa diragukan lagi. Sebab orang yang diajak bicara di sini adalah Musa, seorang nabi dan rasul, dan siapa saja yang serupa dengan Musa maka dia adalah nabi dan rasul. Sedangkan firman Allah yang mengatakan di antara saudara mereka sudah sangat tegas bahwa itu adalah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan firman-Nya, aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, maka tidak pas kecuali kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena beliaulah yang membacakan firman Allah dan menghafalnya, yaitu Al-Quran Al-Karim. Kemudian firman-Nya, ia akan menyampaikan kepada segala yang kuperintahkan, juga menjadi bukti lainnya. Sebab Nabi Muhammad SAW membicarakan tentang masalah yang gaib dan tidak pernah dibicarakan oleh Nabi seorang pun selain beliau. Beliau telah membicarakan apa-apa yang telah terjadi dan apa-apa yang akan terjadi di hari kiamat nanti. Dan ini di kajian Sofa Marwah tempat Pak Sidik gitu kan, saya bawakan kitab di judulnya Sahih Asrotis Sa'ah. Jadi bagaimana Nabi Muhammad SAW itu menjelaskan kiamat secara detail, dan nabi-nabi yang lalu tidak pernah melakukan. Nah, ini contoh bagaimana Nabi Muhammad itu menjelaskan semuanya itu komplit. Nah, disebutkan juga di dalam Taurat sebagai berikut. Nah, beliau mengutip lagi ayat Taurat. Ini juga disebut ayat Firaun, yaitu, hai Nabi, sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai pembawa kabar gembira, memberi peringatan dan pelindung bagi orang-orang yang ummi buta huruf. Engkau adalah hamba dan utusanku. Aku menamaimu Al-Mutawakkil, tidak berperangai kasar dan tidak pula keras hati, tidak pula bersuara keras di pasar, dan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Ini sifat-sifatnya. Akan tetapi memaafkan, berlapang dada dan mengampuni, dan Allah sekali-kali tidak akan mencabut ruh atau mewafatkannya hingga dengannya Allah menegakkan agama yang telah menyimpang, di mana ia menyeru agar umat mengucapkan tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Lalu dengannya Allah akan membuka mata yang buta dan telinga yang tuli serta hati yang tertutup. Ini beliau mengutip dari hadis riwayat Imam Bukhari nomor 2125. Jadi bukan dari Taurat. Hanya saja nanti Tauratnya saya carikan. Nah, kemudian disebutkan juga di dalamnya kitab Ulangan lagi pasal 32 ayat 21. Nah, di kita itu kan surat terus ayat. Nah, di dalam Alkitab itu ada namanya surat itu jadi kitab. Jadi kitab gede. Kemudian di dalamnya kitab-kitab. Nah, kitab ada pasal-pasal. Jadi kayak undang-undang gitu. Nah, dari pasal-pasal itu nanti ada ayat-ayatnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, disebutkan oleh beliau di kitab Ulangan pasal 32 ayat 21. Maka mereka membangkitkan cemburuku dengan sebab kecemburuan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan sebab kecemburuan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Ini menjadi dalil bahwasanya bangsa yang bebal di sini, ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu bangsa yang bodoh. Bodoh itu nek bahasa Arab itu bangsa jahil. Bangsa jahil itu nek istilah Arabnya jahiliyah. Jadi orang-orang yang mengaku pintar dari kalangan Yahudi dan Nasrani itu akan dikalahkan oleh orang-orang yang dianggap bodoh, yaitu bangsa Arab yang pada waktu itu dikenal sebagai orang yang jahiliyah. Makanya dulu ada bangsa besar Persia dan Romawi itu sama sekali nggak tertarik untuk datang ke Arab karena sudah kering tandus, terus di situ orangnya barbar gitu. Aneh apa sidik bunuh-bunuhan, aneh masalah sidik pertikaian dan seterusnya. Makanya orang-orang itu merasa tempat sekarang ini Mekah Madinah itu nggak menarik gitu. Tapi seiring berjalannya waktu mereka justru dikalahkan oleh bangsa yang dianggap bangsa terbelakang itu. Karena orang yang terbelakang itu orang yang kemudian apa adanya, itu biasanya kalau kemudian berperang itu ya total, berserang gagas nopo-nopo, tidak punya kepentingan apa-apa ketika dia berjihad. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Yahudi pun menyebut bangsa Arab dengan sebutan ummiyun, orang yang enggak kenal baca tulis, sebagaimana disebutkan dalam Taurat. Disebutkan lagi pada kitab Kejadian Taurat lagi pasal 49 ayat 10, tongkat kerajaan ataupun lambang pemerintahan tidak akan beranjak dari Yehuda di antara kakinya sampai datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa.
Ini yang tadi saya bilang, bangsa Persia dan Romawi akhirnya takluk oleh bangsa yang dikatakan sebagai bangsa jahiliyah yang dipimpin oleh seorang nabi yang buta huruf. Buta huruf artinya tidak bisa membaca, tapi bukan berarti bodoh ya. Nggak selalu orang nggak bisa baca itu bodoh, enggak gitu. Mbah saya itu nggak bisa baca, kalau ngasih harga dagangan itu pentol gitu, saya pun nggak bisa ngerti itu angka apa gitu kan. Tapi pinter banget dagang. Jadi jualan bumbuan, nanti nek dapat duit sedikit dibelikan penganggonnya jadi banyak, belikan kebunnya kan ngangon anaknya, terus jadi banyak tuh kok sawah. Jadi anaknya satu dikasih sawah satu, rumah satu, anaknya 7 atau berapa itu. Makanya orang yang buta huruf itu nggak selalu bodoh gitu. Nanti saya melihat sendiri, dan anak mbah saya itu nggak ada satupun yang mempraktekkan ilmu ibunya. Jadi yo peninggalannya itu yo dibagi lagi sama anak-anaknya. Jadi bukan ditambahi golek nabi yang banyak kayak ibunya, tapi tidak punya ilmu yang sama dengan ibunya. Jadi berarti kan nggak lebih pintar dari ibunya, walaupun mungkin secara pendidikan lebih pintar itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu siapakah orang yang ditunggu oleh umat manusia selain dari Muhammad SAW? Apalagi bangsa Yahudi yang sangat menunggu-nunggu kedatangannya berdasarkan pengakuan mereka yang nyata. Akan tetapi iri hatilah rasa dengki yang menghalangi mereka untuk beriman dan mengikuti ajarannya. Allah telah menjelaskan tentang hal itu di dalam Al-Quran dalam firman-Nya, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Nah, coba. Padahal sebelumnya mereka itu biasa memohon kedatangan Nabi itu. Jadi memang ada nubuat banyak yang menyebutkan akan datangnya sang juru selamat, ditunggu. Bahkan nanti disebutkan munculnya dari paran. Tuhan muncul di hadapan atau Musa bertemu dengan Tuhan di bukit Turesina, di Gunung Sinai. Kemudian bertemu dengan Isa di mana saya lupa. Nah, kemudian bertemu dengan yang terakhir ini di Paran. Nah, Paran itu jazirah Arab dan itu ada di Taurat. Makanya orang-orang Yahudi pada waktu itu pilih pindah dalam rangka menyambut kedatangannya, dalam rangka memenuhi nubuat yang disebutkan di dalam kitabnya. Pindahlah mereka ke Mekah awalnya. Begitu pindah ke Mekah, kemudian ahli tafsirnya merasa kita agak di sini, pindah mereka ke Madinah. Nah, di Mekah mereka mewariskan apa? Mewariskan tinggalan yang jelek, yaitu tata transaksi ribawi. Jadi mereka mempraktekkan praktek ribawi, nek ngutang nggak dibayar pas perjanjiannya, itu ada anak-annya, dimulai di situ. Nah, kemudian karena mereka menganalisa lagi, para ulama Yahudinya menganalisa lagi, ternyata kemungkinan nggak di sini, yaitu di Madinah, mereka pindah ke Madinah. Di samping Madinah dalam kasus tertentu lebih subur daripada di Mekah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di sini Allah menyebutkan mereka itu menunggu kedatangan Nabi itu untuk mendapatkan kemenangan atas orang kafir. Makanya nanti pas di Madinah, mereka itu nggak pernah menganiaya fisik kepada orang Arab, tapi mereka sudah melakukan, kalau bahasa sekarang, cyber, jadi perang psikologi. Kepada orang Arab dia mengatakan, hati-hati, engko nek Nabi terakhir metu, selesai kalian semua. Nah, orang Arab Madinah yang mendengar itu, yang menerima sebagai sebuah nubuat akan adanya Nabi terakhir. Dan mereka mempersiapkan iman hatinya, mengosongkan hatinya. Engko nek teko tenan aku ya meh iman gitu. Tapi orang Yahudi merasa tekone nanti dari kalangan mereka. Makanya disebutkan di sini ketika benar-benar falamma ja'ahum, benar-benar Nabi itu dikirim untuk mereka, ma'arofu, bahkan dia itu tahu ciri-cirinya. Kafaru bih, enggak mau beriman. Hanya karena nopo? Ternyata kok wong Arab, bukan orang Yahudi. Padahal pada kejadian 18 tadi dikatakan dia datang dari antara saudara mereka. Nah, Nabi Yakub itu kemudian memiliki putra, Nabi Ibrahim memiliki putra Ismail, lalu Ishak. Dari Ishak ke bawah itulah keturunan Bani Israel. Dari Ismail itulah bangsa Arab yang nanti berakhir di Nabi Muhammad SAW dari sisi kenabian. Nah, bahasa Alkitab sudah jelas mengatakan itu saudara mereka. Nek saudara mereka berarti bisa jadi bukan Bani Israel, tapi masih dalam pohon yang sama, yaitu saudara dari nasab Nabi Ibrahim. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mereka tetap gak mau nerima. Karena yang ditunggu adalah yang satu jalur ke bawah dari Bani Israel. Nah, kemudian di dalam Injil, tadi dari Taurat ya, maka di dalam Injil pun juga sudah diberitakan, satu,
Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yehuda dan Yagris. Di sini dikatakan Yagris adalah bahasa Suryani, sehingga ini disebut kisah Mama Gufron, yang artinya menasihati dan menyerukan akan kedatangan seorang nabi. Nah, memberitakan bertobatlah kalian sebab kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan surga di sini maksudnya adalah isyarat kepada kenabian, dan ini merupakan kabar gembira tentang dekatnya waktu kenabian beliau, sebab beliaulah yang menguasai dan memutuskan segala masalah dengan hukum-hukum dari langit. Nah, ini nggak disebut ayatnya ayat berapa di dalam Alkitab ya. Kemudian yang kedua, Yesus pernah membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada orang-orang Yahudi pada saat itu dengan berkata, hal kerajaan surga itu seumpama biji sawi yang diambil dari taburukan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis biji, tetapi apabila sudah tumbuh, maka tanaman itu akan lebih besar daripada sayuran yang lain. Matius 13 ayat 31 sampai 32. Dan beliau penulis kitab ini meyakini ayat itu persis dengan Quran surat Al-Fat ayat 29 yang berbunyi, wa masaluhum fil injil kazar'in akhraja sat'ahu fa'azarahu fastaghladu fastawa ala suqih yujibu zurra aliyaghidu bihimul kufar. Dan sifat-sifat mereka dalam Injil si nabi itu yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu dari kuat itu kemudian menjadi besar, dan besar kemudian menyebabkan tegak lurus di atas pokoknya, akarnya, maka tanaman itu pun menyenangkan hati penanamnya, karena Allah telah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir. Maka yang dimaksud di dalam ayat ini adalah Muhammad SAW dan para sahabatnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah lebih berguna bagimu. Jadi ini di dalam Yohanes 16 7 sampai 8. Insya Allah nanti yang saya kumpulkan ayatnya lebih banyak dan lebih detail, lebih komplit. Adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi, kata Yesus. Sebab jika aku tidak pergi, maka sang penghibur itu, nah ya tadi yang saya bilang, ini Muhammadim itu dalam bahasa Yunani diterjemahkan sebagai Parakletos. Sampai ke Indonesia diterjemahkan sebagai sang penghibur. Hilang, kata Muhammadnya itu hilang. Padahal kalau kita bayangkan huruf jaya mim, ha, mim, dal itu dicocokkan sama kata Muhammadim dalam bahasa Ibrani itu lekuk-lekuknya mirip. Nah, lekuk-lekuknya mirip banget. Ada kayak mimnya gitu, terus ada kayak haknya, ada mimnya lagi, ada dalnya. Persis. Makanya kalau mereka orang-orang Nasrani hari ini masih mempertahankan teks asli, itu mau nggak mau mereka akan membaca itu dengan ucapan Muhammadim, dan tulisannya yo bener-bener Muhammadim, jadi nggak akan bisa lari kemana-mana. Tapi nek wis diganti Parakletos, beda gitu. Kemudian terus jadi sang penghibur, terus beda meneh gitu. Akhirnya pikirannya sudah bukan nabi, ini jojo penyanyi gitu. Nah, maka kemudian di sini dikatakan adalah lebih bermanfaat kalau aku pergi meninggalkan kalian, karena kalau aku nggak pergi, sang penghibur itu nggak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutusnya kepadamu, dan kalau dia datang, dia akan menginsafkan dunia akan dosa. Maksudnya akan membawa hidayah. Maksudnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tidaklah kalimat-kalimat Injil ini sangat jelas dalam mengungkapkan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Lalu siapakah yang disebut Parakletos kalau bukan Nabi Muhammad SAW? Siapa pula yang menginsafkan dunia akan dosa kalau bukan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Sebab beliaulah yang diutus, sedangkan dunia pada saat itu tenggelam di dalam lautan kehancuran dan keburukan, penyembahan terhadap berhala membudaya di mana-mana hingga pada ahli kitab. Dan siapakah yang datang sesudah Nabi Isa yang mengajak beribadah kepada Allah Rabb semesta alam kalau bukan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi ini poin yang keempat tentang dalil nakli, bahwasanya kedatangan beliau SAW sudah dibuatkan di kitab-kitab yang lalu. Insya Allah di pertemuan yang akan datang saya sampaikan secara detail ayat-ayatnya komplit, baik dari perjanjian lama, perjanjian baru, dengan penjelasan yang lebih komplit. Kemudian kita masuk di dalil akli. Satu, apa gerangan yang menjadi penghalang bagi Allah untuk mengangkat Muhammad SAW sebagai Rasul, padahal Allah sebelumnya telah mengangkat ratusan Rasul dan ribuan Nabi. Artinya beliau penulis kitab ini ngajak mikir kita,
nek Nabi dulu itu pernah ada, apa susahnya Allah ngirim Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Pasti mudah. Artinya kita diminta untuk mudah menerima kerasulan Nabi Muhammad karena dari dulu ya biasa nek Nabi. Dan kalaupun sekarang ada Nabi dan Rasul yang disebut Muhammad, ya kita tinggal imani, nggak usah berat. Kenapa harus berat gitu? Maka jika tidak ada penghalang, baik secara nalar maupun secara syar'i, maka atas dasar apa kerasulan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diingkari dan kenabian beliau kepada seluruh manusia ditolak. Artinya kok sampai ada orang menolak Nabi Muhammad itu terus, itu sebabnya apa gitu? Karena dari dulu itu udah ada. Nek dulu udah ada, ngapain kita harus kemudian kaget? Gak usah kaget. Kemudian yang kedua, kondisi yang menyelimuti kerasulan Nabi SAW sangat menuntut adanya suatu risalah samawi. Jadi ada istilah risalah samawi atau agama samawi, yaitu agama yang turun dari langit. Nah, ketika seorang manusia ini mau mempertimbangkan kebenaran, itu satu di antara tiga ini, jangan mempertimbangkan yang lain. Ketika dengan pertimbangan yang lain itu kaduan. Jadi kalau kemudian dengan disuruh milih bakso, mie ayam, mie Jawa gitu, terus dengan bilang aku pengennya pizza gitu, itu kaduan. Karena yang namanya agama samawi yang turun dari langit dia namun tiga itu, Yahudi, Nasrani, Islam. Nah artinya kalau jenengan mau mempertimbangkan, mau membandingkan satu sama lain, ya tiga ini aja, jangan kemana-mana. Karena nanti sudah banyak perbedaan dan memang sudah itu bukan samawi. Makanya kalau ada salah satu tokoh di Indonesia sing bolak-balik ngomong, nopo timbang cadaran mending nganggo konde. Nah, ini awalnya kan Islam dia, milihnya kok jadi Hindu, itu kaduan. Nah, mau pengen rodok gesernya nggak terlalu kaduan itu mungkin malah jadi Nasrani atau Yahudi gitu mungkin rodok. Tapi kok pilihannya Hindu itu udah kejauhan gitu kan. Nah maka di sini disebutkan bahwasanya kondisi manusia pada waktu itu menuntut adanya risalah samawi yang dari langit dan seorang Rasul yang memperbarui kembali ajaran tauhid bagi segenap umat manusia, mengenalkan kepada Sang Pencipta mereka. Karena semua agama samawi ini, Yahudi dan Nasrani ini ditanya siapa itu Tuhan, jawaban mereka itu Allah. Cuman nanti deskripsinya Allah itu di langit. Begitu kemudian menjadi firman namanya Roh Kudus. Begitu kemudian di bumi namanya Yesus. Itu nanti pembedanya. Walaupun awalnya sama, karena beda ya otomatis beda. Makanya Allah kemudian menyatakan laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisun salasa. Kalau ada yang mengatakan Allah itu satu dari tiga dari satu, trinitas, ya itu kafir gitu. Karena yang Allah inginkan itu ya ketika Allah adalah Allah, ya jangan kemudian disebut dengan nama yang lain. Jangan kemudian di breakdown dengan berbagai macam turunan-turunan, tidak bisa. Nanti orang Hindu pun juga breakdown lagi Tuhan itu dibagi tiga, ada yang menciptakan, ada yang melihara, ada yang merusak gitu. Makanya kita sebagai seorang muslim mengikrarkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah itu Rabb yang bermakna yang menciptakan, yang memelihara, yang memberi rezeki, menjaga semuanya, menghidupkan, mematikan. Maka ketika kemudian konteksnya adalah perbuatan Tuhan, ya ini hanya Allah yang punya kuasa. Tidak bisa kemudian disimpangkan kepada orang lain atau makhluk lain atau siapapun. Bahkan di agama tertentu itu disimpangkan kepada binatang. Wah, ini kan repot. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Islam tersebar luas dengan cepat di segala penjuru dunia. Banyak manusia berbondong-bondong menerimanya dan memilihnya daripada agama yang lain. Ini menjadi bukti nyata atas kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika agama itu adalah agama yang benar, tidak mungkin Allah kemudian membiarkan binasa begitu aja, tidak mungkin. Pasti Allah tetap menjaga. Sembari menjaga itu Allah pengen melihat mana orang-orang yang berjuang gitu. Kalaupun akhirnya nggak ada orang yang berjuang, Allah akan mencari di tempat yang lain. Atau kemudian orang-orang yang mau berjuang itu Allah matikan semua, Allah ganti menjadi orang-orang yang berjuang yang lain, Allah munculkan lagi. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam itu akan terus ada sampai hari kiamat. Ibarat kereta itu akan jalan terus. Jenengan sudah punya tiket, meh numpak yo monggo, pegah atau rasido numpak yo monggo, keretanya tetap mangkat. Makanya yang namanya agama Islam ini akan ada terus sampai hari kiamat. Nah, tinggal pilihan jenengan mau ikut di gerbong itu atau pilih nonton di pinggir rel kayak sebagian orang, atau bahkan ada orang yang pilih kadang di tengah rel mati gitu kan, menabrakkan diri. Maka seorang muslim yang cerdas jadi akan ikut. Bagaimana kemudian menikmati pemandangan di sepanjang jalan kereta api itu.
menikmati suka dukanya, mungkin AC-nya yang dingin, mungkin sosok yang mogok juga gitu kan. Maka seorang muslim akan melibatkan dirinya, ini yang namanya komitmen dalam berjuang. Dan perjuangan setiap muslim itu berbeda-beda. Kalau konteksnya saudara kita yang di Palestina ya mungkin perjuangannya fisik seperti itu. Nah kita di sini yang mempertahankan agama ini, akidah ini, memakmurkan masjid ini, menjaga anak turun kita agar kemudian tetap juga mengikuti jejak orang tuanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Islam itu tidak akan pernah binasa. Makanya ketika itu yang terjadi, maka agama ini pasti agama yang benar. Tapi akan dengan dapati agama-agama yang dibikin oleh manusia yang bukan berakar dari samawi ke langit, maka terdengar dulu tapi sekarang sudah tidak ada. Mungkin sebagian jenengan pernah dengar ada apa? Darmo Gandul, Gatoloco. Kuwi nek digolek ini ngendi ngono sakniki nggih kula ya bingung ning ngendi Pak Mbong. Agama kuwi ning ngendi? Terus bagaimana enten agama napa meleh ngoten aneh-aneh niku istilahnya. Ada masih pelakunya masih ada segelintir orang di salah satu tempat di daerah Kebumen masih ada. Jadi Islam nopo ngoten masih ada. Aneh-aneh tapi dan itu jumlahnya segitu. Dan kalau kita ngomongkan kebenaran itu dibawa dari Arab sampai ke sini. Nek sing prakteke mau ning kono, kira-kira niku bener apa salah to? Pak, ya salah. Nek semua dari sono sampai sini sampai ujung dunia yang lain semuanya sholat, itu benar berarti. Tapi kalau kemudian ada orang yang mempraktekkan Islam dengan versi tertentu, dengan cara tertentu, ritual tertentu, dan kemudian adanya yang di tempat itu, maka ya itu berarti bukan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Makanya di Albania ini kok enten, lo lali istilahnya. Jadi model agamanya itu udah kayak Kristen, tapi Islam. Jadi perpaduan antara Syiah sama Sufi. Jadi yang sisi Allahnya itu di langit, nanti di bumi itu Ali bin Abi Thalib. Terus kemudian siapa lagi ya? Saya lupa, ada tiga subjek dan itu diimani Alevi atau apa gitu. Nah, Alevi itu kan bahasa mereka ya. Kalau di Yaman jadi ini Alawi ya. Terus keluarga Alawi jadi ini Alawi ya gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah yang seperti itu kalau nggak ketemu penelusurannya ke Nabi SAW, nggak ada landasannya, yaitu jelas Islam yang diplesetkan, yang dipelintir. Makanya kalau Islam aja bisa diplesetkan, bagaimana dengan agama yang lain gitu. Oleh karena itu maka di sini disebutkan Islam itu menyebar kemana-mana dan itu menjadi bentuk bahwasanya Islam itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, prinsip-prinsip ajaran yang dibawa dan dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW itu sahih, benar dan sangat sesuai dengan segala tempat dan waktu. Bahkan ketika pada zaman itu belum bisa dilalar, hari ini semua bisa dilogika. Dan ia telah membuahkan hasil yang sangat baik dan menonjol sekali. Buktinya apa? Buktinya semua sistem itu bisa diakomodir sama Islam. Misalnya, ketika ngomongkan ekonomi yang selalu saya suarakan, ketika ngomongkan ekonomi, orang-orang Barat mengadopsi ekonominya orang Yahudi dengan pertimbangan orang Yahudi berjaya dengan ekonomi itu. Tapi mereka lupa ribawi itu sama orang Yahudi diterapkan kepada non-Yahudi, sesama mereka enggak gitu loh. Jadi nek kepada orang di luar mereka, nek utang nambah minus, nek kepada sesamanya enggak. Makanya mereka itu eksis sedangkan orang lain gembos gitu. Nah, terus ini dijiplak sama orang-orang Barat terus diaplikasikan dan mau kepada saya sendiri mau orang lain kita terapkan, akhirnya ekonominya mengalami bubble. Jadi ada barang satu, kemudian dikreditkan, terus dikreditkan lagi, akhirnya meledos, bunder kayak balon, tambah gede. Orang yang bertransaksi di situ tambah banyak, valuasinya misal rumah harga 500 juta, karena muter bisa jadi 2 miliar. Akhirnya ketika ada kondisi di mana orang tidak mampu nyicil, semuanya berimbas, akhirnya meledos, krisis. Nah, karena negara-negara lain juga mengikuti sistem itu, ya kena imbasnya termasuk di Indonesia. Nah, yang lucunya karena orang Barat ini itu selalu mencari metode yang terbaik, maka begitu menganalisa ternyata ada sistem Islam yang juga sudah komplit, bahkan bisa mempertahankan kekhalifahan ribuan tahun baik di Abbasiyah maupun Umayyah, kemudian juga ada Utsmaniyah, kemudian juga ada kekhalifahan yang lain yang bertahan ribuan tahun, pernah berjaya ekonominya juga, kemudian digali, akhirnya dirumuskan, muncullah
mata kuliah, mata pelajaran dan seterusnya ekonomi Islam. Dan bahkan Inggris itu hari ini menjadi pusat pembelajaran ekonomi Islam terbaik di dunia. Coba malah ning Inggris gitu kan. Walaupun di Arab juga ada. Cuma maksudnya dalam konteks ini Inggris itu. Dan kemudian dipraktekkan oleh mereka di beberapa bank mereka dan ternyata bisa berjalan. Sama kayak kasus Covid kemarin. Itu karena Indonesia menerapkan dual sistem, satunya sistem ribawi, satunya sistem ekonomi syariah. Maka Indonesia masih termasuk negara yang survive. Negara-negara lain udah babak belur gitu kan. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam dalam tataran kecil bisa diaplikasikan, dalam tataran negara pun bisa. Kadang untuk negara ini selalu yang dipilih pertama adalah ketika menghasilkan aspek ekonomi, tapi sisi yang lain itu kemudian rada disingkirkan dulu. Misal penerapan Islam dalam hukum-hukum pidana, kosek iki kosek. Padahal faktanya napa penjara nganti-nganti kebak gitu loh. Padahal nek kita mau ngomongkan hukum Islam gampang, mau nyolong ketok tangane baru diulihke rampung, rasa ngingkoni, rasa makani gitu. Atau mungkin orang bunuh jebret rampung gitu kan, dihukum mati dan habis itu tidak perlu kemudian ngopeni. Tapi yang terjadi begitu membunuh orang, kemudian dituntut 15 tahun, 20 tahun maksimal, vonisnya 15 tahun atau 12 tahun, kemudian masih kena remisi gitu kan, kurang lagi, akhirnya nanti begitu metu baleni meneh gitu kan, gak selesai. Makanya Allah mengatakan inna fil qisasi hayatun. Dalam hukum qisas itu ada kehidupan. Karena ketika sudah dibunuh ya keluarganya gak akan menyimpan dendam, dan begitu sudah meninggal mati ini pelakunya, dia pun kalau bertobat ketika dieksekusi, insya Allah jaminannya surga. Tapi yang terjadi nopo? Orang masuk dari copet, engkau metu dari garong balik meneh gitu. Karena ilmunya bertambah di situ, berkumpul. Makanya saya pernah masuk ke penjara Solo niku nggih, rada ngeri-ngeri sedap gitu loh. Jadi walaupun dikawal sama sipirnya, itu saya masuk ke workshopnya. Jadi saya diundang untuk presentasi soal urban farming, jadi pertanian di perkotaan gitu. Nah, tapi kalau niku digawa teng ruangan, yang ruangan itu sebelahnya itu workshop bengkel. Niku enten napi niku lagi grendon, muni grendon wah waktu gendine. Kalau ngomong kalau sipire, kok ngene Mas penjara medeni men. Emang kenapa tak? Aku nek ndelok ning TV-TV kae sikat gigi kuwi diasah terus dadi iso nyoblosi wong, tapi malah ncekel grendong ngono terus piye? Ku nek sirahe digrendong selesai gitu kan. Wah, tenang. Di sini aman. Ya kan bahasa dia. Nah, kemudian dia melakukan hal-hal yang aniaya kan kita juga nggak ada yang bisa menjamin loh. Parah lagi malah saya pernah ngisi pengajian itu di LP Karanganyar, jadi tempat transitnya para tersangka yang disidang. Nanti udah disidang nanti dikirim ke Solo. Nah, sedikit lagi nih. Nah, Pulau Wastani ini begitu saya ngisi pengajian itu mlebu to dikancani polisi. Mboten nih, begitu dibuka kan pintunya 2 lapis, niki dibuka, kalau dilebokke niki ditutup, polisi ini ning jowo nonton TV. Wah, astagfirullahaladzim. Mas, engko nek aku enak apa piye? Aman tak aman? Aman piye wong aku ning jero gitu kan. Wah, wis parah ini gitu kan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita aja ke situ untuk menyampaikan kebaikan aja ngeri-ngeri sedap gitu. Makanya ya yang harus kita pahami adalah Islam itu kalau diaplikasikan tidak akan kemudian memelihara banyak orang sampai kemudian pemerintah pusing kepak-kepakan dan seterusnya. Mungkin ini yang